Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Psikologi Industri kelas TIF di sini akan mempresentasikan tugas kuliah kami yang berjudul Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 pada proses pembuatan pondasi semen di PT Kalimantan Timur Primakol. Saya Saya selaku anggota pertama, nama saya Muhammad Salman Alfarizi dengan NIM akhir 098, dan rekan saya, Saya Naramulai SDM dengan NIM akhir 103. Saya Adan Musafa Zufar dengan NIM akhir 112. oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan dari K3 ini. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting untuk menjaga pekerja tetap aman dari risiko kecelakaan fisik, mental, dan sosial yang juga berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Penerapan ketiga di PT Kaltim Primakol yaitu menerapkan ketiga terutama pada proses pekerjaan pondasi semen yang memiliki risiko tinggi seperti tertimpa alat berat atau alat amblas ke permukaan. Dan di sini kami mendapatkan 37 risiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi dalam pekerjaan ini. Metode penelitian K3 pada pekerjaan pondasi semen ada dua, yakni analisis ini menggunakan Job Safety Analysis JSA untuk mencatat aktivitas dan risiko kerja, dan yang kedua dengan metode FMA dan diagram Ishikawa untuk menganalisis risiko tertinggi dan menentukan tindakan perbaikan. Profil perusahaan PT Kaltim Primakol adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan dan penjualan batu bara untuk pelanggan domestik dan internasional dari berbagai sektor industri. Perusahaan ini berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur. Kaltim Primakol mengelola area pertambangan seluas 84.938 hektar yang didukung oleh lebih dari 4.499 karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan asosiasi. Kapasitas produksi KPC mencapai 70 ton per tahun. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat atau yang kita kenal sebagai K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja, dikutip dari Putra tahun 2021. Yang kedua ada bahaya hazard. Hazard adalah kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan suatu bisnis. Selain hazard, terdapat pula istilah peril, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Singkatnya, hazard lebih mengarah pada kondisinya, sedangkan peril pada peristiwanya, yang dikutip dari Hadijah 2023. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resiko. Pengertian resiko mencakup ketidakpastian yang mengiringi keputusan atau tindakan. Resiko dapat didefinisikan sebagai probabilitas terjadinya suatu peristiwa tak diinginkan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keberhasilan suatu tindakan atau keputusan. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Permenaker nomor 03 Men 1998. Selanjutnya ada Job Safety Analysis. Job Safety Analysis atau JSA adalah teknik identifikasi dan penilaian bahaya dalam suatu pekerjaan. Naskah 2024. Sederhananya, JSA merupakan metode identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya yang terkait dengan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Adapun tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi usaha perlindungan yang dibutuhkan di tempat kerja, menemukan bahaya fisik yang ada, dan mempelajari pekerjaan untuk peningkatan yang memungkinkan dalam metode kerja. Selanjutnya ada Fire Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA yang artinya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak yang kemungkinan akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Hasil dari FMEA ini akan ditentukan melalui hasil Risk Priority Number
atau RPM. Metode dilakukan dengan cara pemberian poin atau skor pada masing-masing jenis kegagalan berdasarkan tingkat severity, occurrence, dan detectability. Skala metode FMEA. Yang pertama adalah occurrence. Skala peluang terjadinya suatu kecelakaan yang diukur secara subjektif. Skala occurrence dimulai dari angka 1 sampai angka 10, di mana angka 10 merupakan angka terbesar menunjukkan peluang terjadinya suatu kecelakaan yang berpotensi adalah pasti terjadi. Severity. Skala atau perkiraan untuk mengukur seberapa parah dampak yang akan terjadi dari sebuah kecelakaan, di mana pengukuran bersifat subjektif. Severity memiliki skala dari 1 sampai 10, di mana angka 10 menunjukkan keparahan dengan tingkat tertinggi. Detection. Suatu ukuran terhadap cara atau tindakan untuk mengatasi dan memanajemen kecelakaan yang terjadi. Skala deteksi berada pada angka 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan perusahaan dapat mengatasi kecelakaan tersebut secara pasti. Risk Priority Number. Parameter untuk menentukan prioritas dari kegagalan. Semakin besar nilai RPN dari suatu masalah atau kegagalan yang diteliti, maka dapat diartikan masalah tersebut merupakan masalah yang cukup serius. RPN sama dengan O kali S kali D. Lanjut. Diagram Ishikawa. Ishikawa diagram atau biasa disebut dengan diagram tulang ikan atau cause and effect diagram dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. Ishikawa diagram merupakan salah satu alat tools yang digunakan untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh atau mempunyai dampak secara signifikan untuk menentukan karakteristik kualitas output. Untuk yang selanjutnya adalah identifikasi dan analisa konflik. Di sini terdapat 12 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah tahap persiapan. Konflik yang mungkin timbul adalah kurangnya koordinasi antar tim, kondisi peralatan yang belum siap, dan kurangnya kelengkapan administrasi. Kemudian yang kedua ada tahap pengukuran. Konflik yang mungkin terjadi adalah ketidakjelasan komunikasi, kurangnya alat keselamatan, serta paparan debu dan resiko kesehatan hewan. Yang ketiga, tahap mobilisasi melibatkan potensi kecelakaan akibat kondisi alat yang tidak baik, ketidakhati-hatian dalam mengemudi, serta resiko mengenai fasilitas umum seperti kabel listrik dan pipa. Kemudian yang keempat ada tahap penggalian, loading, hauling, dan dumping. Pada tahap ini berkaitan dengan posisi alat berat komunikasi antar operator. Kemudian yang kelima adalah tahap pemadatan. Konflik yang mungkin terjadi pada tahap ini adalah resiko tertabraknya pekerja atau alat lain akibat kurangnya pengawasan. Kemudian tahap keenam ada tahap pekerjaan SCB. Konflik yang mungkin muncul ialah alat yang amblas, paparan debu, dan cedera karena beban berat. Kemudian tahap pemeraman dilakukan pemantauan atau pengendalian terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi selama proses pekerjaan langsung. Yang kemudian adalah tahap pekerjaan aspal. Potensi konflik berupa paparan debu, risiko terkena percikan material aspal panas, dan tabrakan kendaraan di area kerja. Kemudian tahap take out yang berfokus pada penyelesaian masalah yang tersisa dan antisipasi risiko yang mungkin muncul pasca pekerjaan. Kemudian pemasangan signboard melibatkan risiko tertabrak kendaraan dan cedera akibat mengangkat beban signboard. Kemudian ada tahap istirahat atau standby. Konflik yang bisa terjadi adalah parkir yang tidak benar, beristirahat di tempat yang tidak aman, serta kebersihan area yang tidak dijaga. Kemudian tahap pekerjaan selesai. Konflik yang mungkin muncul adalah kebersihan area yang mungkin tidak terjaga, serta kelalaian dalam menyimpan alat atau memasang tanda di area yang belum selesai. Kemudian untuk job safety analysis, dari setiap langkah pekerjaannya, yang pertama ada persiapan, kemudian pengukuran survei dengan bahaya tertabrak atau jatuh, tersengat lebah atau binatang buas, dan menghirup debu. Kemudian mobilisasi kendaraan, alat, dan pekerja dengan bahaya alat rusak, tertabrak atau menabrak, terguling, dan alat mengenai kabel listrik atau fasilitas umum lainnya.
Kemudian yang keempat adalah penggalian, loading, hauling, dan dumping dengan bahaya, alat amblas atau terguling, alat kendaraan rusak, alat atau kendaraan rusak, dan tabrakan antar alat atau antar unit. Kemudian pemadatan menggunakan kompaktor, dengan bahaya menabrak pekerja lain, menabrak alat atau kendaraan lain, dan kemudian ada pekerjaan SCB dengan bahaya alat amblas, tabrakan antar alat atau unit kerja, menghirup atau terkena debu flash dan semen, keseleo atau terkilir, dan iritasi kulit atau gatal. Kemudian pemeraman dengan bahaya keseleo atau terkilir dan menghirup debu. Kemudian pekerjaan aspal, menghirup debu, terkena percikan material pada muka atau mata, kemudian terpercik aspal panas dan kerusakan alat. Selanjutnya ada tekot dengan bahaya menghirup debu, terkena percikan material, muka atau mata, terpercik aspal panas, dan tertabrak atau menabrak, serta material agregat tumpah di jalan. Kemudian pemasangan signboard dengan bahaya tertabrak kendaraan, terkena atau terpukul benda kerja, terkilir atau terkeseleo, menghirup atau terkena asap kendaraan dan debu, dan iritasi kulit. Serta tahap selanjutnya adalah istirahat, standby, dan pekerjaan selesai. Kemudian untuk penentuan nilai severity, di sini dibagi menjadi nilai severity 9-10 yang berupa serius, nilai severity 8 major, nilai severity 7 signifikan, nilai severity 6 moderate, 3-5 low, 2 very minor, dan 1 none. Untuk penentuan occurrence, terdapat 10 peringkat yang dimana tingkat peluang terjadi kegagalan yang pertama adalah sangat tinggi dan ekstrim sehingga kegagalan hampir tak terhindarkan, kemudian sangat tinggi sehingga kegagalan berhubungan dengan proses yang gagal sebelumnya, kemudian tinggi yang kegagalannya terus berulang, kemudian relatif tinggi, sedang cenderung tinggi, sedang relatif rendah, rendah, sangat rendah, dan hampir tidak mungkin terjadi kegagalan. Kemudian penentuan detection, di mana kemungkinan kegagalan terdeteksi yang pertama adalah hampir mustahil, di mana tidak ada kendali untuk mendeteksi potensi kegagalan. Kemudian sangat kecil, terdapat sangat sedikit kendali untuk mendeteksi potensi kegagalan. Kecil, terdapat sedikit kendali untuk mendeteksi potensi kegagalan. Sangat rendah, terdapat kendali tetapi sangat rendah kemampuannya untuk mendeteksi potensi kegagalan. Rendah, terdapat kendali tetapi rendah kemampuannya untuk mendeteksi potensi kegagalan. Sedang, terdapat kendali yang memiliki kemampuan sedang atau cukup untuk mendeteksi potensi kegagalan. Agak tinggi, terdapat kendali yang memiliki kemampuan sedang cenderung tinggi untuk mendeteksi potensi kegagalan. Tinggi, terdapat kendali yang memiliki kemampuan tinggi untuk mendeteksi potensi kegagalan. Sangat tinggi, terdapat kendali yang memiliki kemampuan sangat tinggi untuk mendeteksi potensi kegagalan. Dan hampir pasti, yang mana kendali hampir pasti dapat mendeteksi potensi kegagalan. Kemudian untuk perhitungan RPN, di mana untuk pengukuran survei tertabrak atau terjatuh dengan RPN 72, tersengat lebah RPN 126, menghirup debu 100 RPN 120. Kemudian dengan kegiatan mobilisasi kendaraan, alat dan pekerja, alat yang rusak RPN 160, tertabrak atau menabrak 160, terguling 126, alat mengenai kabel listrik atau fasilitas umum lainnya 108. Kemudian kegiatan penggalian, loading, hauling, dan dumping, alat amblas atau terguling 180, alat atau kendaraan rusak 160, tabrakan antar alat atau antar unit 140, terkena fasilitas umum, kabel, pipa underground, atau yang lainnya 144. Kemudian pemadatan menggunakan kompaktor, menabrak pekerja lain 120, menabrak alat atau kendaraan lain 140.
Kemudian kegiatan pekerjaan SCB untuk alat amblas RPN 180, tabrakan antar alat atau unit kerja 160, menghirup terkena debu, ves dan semen RPN 180, keseleo atau terkilir 120, iritasi kulit atau gatal-gatal 108. Kemudian pameran hampar terpal dan bahaya keseleo atau terkilir RPN 120 dan menghirup debu 120. Kemudian kegiatan pekerjaan aspal dengan bahaya menghirup debu RPN 120, terkena percikan material 96, terpercik aspal panas 135, dan kerusakan alat 160. Kemudian kegiatan take out menghirup debu 120, terkena percikan material pada muka atau mata 96, terpercik aspal panas 135, tertabrak atau menabrak 160. Material agregat tumpah di jalan 120, dan kerusakan alat 120. Pemasangan signboard tertabrak kendaraan 128, terkena atau terpukul benda kerja 140, terkilir atau terkeseleo 180, menghirup atau terkena asap kendaraan dan debu 120, serta iritasi kulit atau terkena cat 120. Kemudian untuk diagram Ishikawa, pada cabang pertama itu adalah manusia, di mana kurangnya pelatihan dan pemahaman prosedur keselamatan sering menjadi faktor utama penyebabnya kecelakaan kerja, di mana pekerja tidak memahami atau kurang terlatih dalam mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku. Selain itu, kesalahan manusia dalam pengoperasian alat atau kendaraan juga berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan. Yang kedua ada mesin. Kerusakan atau kegagalan alat yang tidak terduga, seperti alat amblas atau terguling, sering terjadi tanpa peringatan dan dapat mengancam keselamatan pekerja. Kecelakaan akibat alat yang tidak terawat atau rusak juga menjadi faktor penting, di mana alat berat yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak aman digunakan dapat memicu kecelakaan. Kemudian metode, prosedur yang tidak aman atau kurang sesuai dengan standar keselamatan menjadi faktor utama dalam kecelakaan kerja. Ketika prosedur tidak sesuai dengan standar atau tidak aman, kemungkinan terjadinya kecelakaan akan meningkat. Penggunaan metode yang tidak efisien atau tidak terkontrol dengan baik juga bisa menciptakan kondisi yang beresiko. Kemudian penggunaan material yang tidak sesuai dengan standar seperti agregat berkualitas buruk dapat mengurangi keamanan proses kerja dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kami simpulkan dari presentasi kali ini dan laporan kali ini ialah yang pertama, berdasarkan JSA Worksheet dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan 39 risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pondasi semen di PT Kaltim Primakol. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa 4 failure mode dengan nilai RPN hasil Fuji HHP terbesar berturut-turut, yaitu alat amblas saat penggalian, alat amblas saat pengerjaan SCB, menghirup atau terkena debu semen saat pengerjaan SCB, dan terkilir atau keseleo saat pengerjaan pemasangan signboard. Keempat failure mode ini memiliki nilai yang tertinggi sebesar RPN 180. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis diagram Ishikawa, didapat bahwasanya faktor seperti metode, mesin, material, dan manusia menggunakan diagram Ishikawa menjadi penyebab utama yang menyebabkan pekerja mengalami insiden kecelakaan saat pengerjaan pondasi semen. Yang selanjutnya, kami menyimpulkan saran atau rekomendasi untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Kaltim Primakol, yaitu yang pertama, pemeriksaan dan pemeliharaan mesin secara rutin, selanjutnya melakukan audit berkala pada pekerja atau untuk memastikan kepatuhan pekerja terhadap standar keselamatan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan prosedur berdasar hasil analisis dan evaluasi risiko. Yang keempat, penyediaan alat pelindung diri yang layak dan sanggup menahan pekerja yang bekerja di ketinggian. Yang kelima, melaksanakan training tentang bahaya pada pengerjaan yang digeluti. Yang keenam, membangun bonding dan menerapkan komunikasi yang efektif di antara karyawan tiap divisi. Yang ketujuh, menyelesaikan perbedaan preferensi dan analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi yang tersedia. Baik, sekian presentasi kami
presentasi kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.